Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok yang beranggotakan saya Abud Muhammad Ambadar dengan kode NIM 241150743. Saya Hardi Saya Ibnu Safar dengan NIM 2511502227. saya Ray Akbar Wijaya dengan NIM 241150792. Pada kes- pada kesempatan kali ini kita akan mempresentasikan hasil dari proyek kita manajemen perangkat lunak PT Smart City Nusantara, platform digital terpadu layanan pengaduan masyarakat. Baik, di slide pertama ini kita akan mereview design thinking dari empathizes, analisis dan persona, define statement, NVPC, IDET, 10 solusi dan Moscow, prototype, dan testing UAT. Di sini juga ada business analysis, ada stakeholder, dan lain-lainnya, ada project management, dan agile planning. Lanjut. Next. Oke. Bab pertama, design thinking. Di sini. Mari kita masuk ke bagian pertama, yaitu design thinking. Sebagai konsultan IT, kami percaya bahwa produk digital yang sukses itu tidak dibangun atas dasar tebakan, melainkan atas empati mendalam terhadap masalah nyata masyarakat. Seperti yang bisa kita lihat di sini ada contoh seperti warga masyarakat sebagai pelapor, dia punya masalah dan keluhan, pengaduan fasum, fasilitas umum, jalanan rusak, sampah lampu mati, lambat direspon atau bahkan diabaikan. Dampaknya itu pada layanan publik adalah kepercayaan masyarakat kepada Pemda menurun, fasilitas umum terbengkalai. Nah, dari sini kita mendapatkan asumsi penyebab utamanya, alur birokrasi. Penanganan laporan manual sangat panjang dan tidak ada pelacakan status laporan. Dan di sini ada sebagai staf admin Pemda atau verifikator. Masalah atau keluhan beban administratif tinggi, merekap laporan manual dari WhatsApp atau email dan surat fisik. Nah, ini biasanya kita sebagai warga masyarakat lapor ke Pemda. Nah, dampak pada layanan publik, rekap data tidak akurat, pemilahan laporan memakan waktu berhari-hari lagi. Asumsi penyebab utamanya, sistem pelaporan masih terfragmentasi atau belum digital dan terpusat. Nah, di sini kepala dinas atau pimpinan pemantaunya ada masalah lagi nih, sulit memantau kinerja penanganan, pengaduan oleh staf lapangan, dampak pada layanan publiknya itu target penyelesaian laporan atau SLA tidak tercapai, pengawasannya sangat lemah. Nah, diasumsikannya tidak ada dashboard analitik real time yang memantau kinerja staf dan unit kerja. Next. Nah, baik. Terus di lapangan kami menemukan 3 masalah utama yang saling berkaitan. Di sisi warga mereka frustasi karena laporan fasilitas umum yang rusak seperti jalan atau berlubang atau lampu padam seringkali lambat direspon karena alur birokrasi manual yang panjang. Akibatnya di sisi staf admin kan mereka jadi kewalahan memilah ratusan aduan manual dari WhatsApp dan surat fisik yang tidak terstruktur. Ujung-ujungnya pimpinan daerah kesulitan memantau kinerja staf lapangan karena tidak adanya dashboard pemantauan real time. Platform ini hadir untuk memotong lingkaran setan tersebut. Baik, seperti yang bisa kita lihat di sini ada contoh kayak warga sebagai pelapor, pegawai negeri sipil, karakteristiknya itu ya bisa dibaca, menyukai aplikasi rumit, bla bla bla. Dan di sini ada admin Pemda, Ibu Laras, sebagai staf administrasi humas dan pengaduan masyarakat. Bisa di next. Nah, define problem, statement, and value proposition canvas. Bagaimana kita bisa menyediakan platform pengaduan digital yang transparan dan mudah diakses oleh warga seperti Pak Budi, sekaligus mempermudah staf Pemda seperti Ibu Laras dalam mengkategorisasikan dan menugaskan laporan secara otomatis agar penyelesaian fasilitas umum dapat dipantau secara real time oleh pemilihan. Oke, sini
1. Customer profile, warga dan admin Pemda. Customer Jobs melaporkan keluhan Fasum secara cepat, memantau kejelasan status, memilah dan mendistribusikan laporan. Di sini kita kayak sebagai consumer dari aplikasi yang kita buat di project ini. Dan kita bisa geser ke value map-nya, product and services, aplikasi mobile pengaduan untuk warga dan dashboard admin terintegrasi untuk pemerintah daerah. Bisa dibaca di bawahnya oleh teman-teman sekalian karena ini terlalu panjang. Baik, kita next. IDEA 10 solusi digital dan matriks Moskow. Dari proses idealisasi, kami menghasilkan 10 solusi digital. Namun, untuk memastikan proyek ini realistis, kami memilahnya menggunakan matriks Moskow, fitur yang wajib ada atau harus punya, must have. Di fase awal ada registrasi NIK, formulir foto, GPS, lokasi otomatis, dashboard, admin, dan pelacakan status. Sementara fitur seperti gamifikasi atau point reward kami tunda dulu ke fase berikutnya agar fokus pada fungsi utama. Di sini kita bisa lihat ada aplikasi mobile warga, web admin dashboard, peta panas, heatmap, kayak buat keluhan gitu, integrasi WhatsApp bot, auto categorization, dan lain-lain. Ada must have, should have, could have, won't have. Ini bisa dibaca nanti ya. Next. Selanjutnya untuk memastikan bahwa produk dapat berjalan dengan baik dan memiliki kemungkinan sukses setinggi mungkin, kami melakukan salah satunya skenario pengujian, di mana di sini kami menggunakan prototype untuk menguji dari kedua pihak, yakni yang pertama pihak warga dan yang kedua pihak admin. Dari pihak warga cukup mengikuti langkah, yakni buka aplikasi, registrasi, buat form laporan, kemudian mengupload foto dari keluhan yang ingin disampaikan, sekaligus dengan memilih kategori itu terdapat dalam form yang akan dikirim, kemudian klik tombol kirim. Selanjutnya akan diupdate secara otomatis terhadap pelapor mengenai kelanjutan dari laporan dan proses secara real time. Kemudian untuk adminnya, langkahnya cukup mirip. Pertama dilakukan login terlebih dahulu, kemudian admin melakukan verifikasi dari laporan yang sudah diserahkan oleh warga, kemudian tugaskan ke dinas PU, lalu admin juga akan memantau perubahan melalui status yang diberikan, kemudian di-review, kemudian bisa diklik selesaikan, diklik di menyelesaikan laporan. Untuk indikator sukses pengguna, laporan terkirim kurang dari 2 menit, GPS presisi, dan status muncul secara real time, seperti yang tadi saya bilang. Kemudian untuk sisi admin, indikator suksesnya disposisi cepat, sinkronisasi status ke aplikasi warga instan untuk update proses, kemudian notifikasi WhatsApp berjalan juga untuk update. Kemudian kita masuk ke bab 2, bisnis analisis. Di antaranya analisis mengukur kepentingan, spesifikasi kebutuhan, kelayakan telos, dan CBA. Berikut analisis stakeholder yang telah kami lakukan beserta dengan
kebutuhan sistem yang didasarkan pada asumsi yang kami gunakan untuk mendesain software ini. Berikut stakeholder yang terlibat. Yang pertama ada wali kota sebagai sponsor utama yang membutuhkan respons penanganan fasum cepat. Kemudian ada stakeholder berikutnya kepala dinas sebagai admin yang bertanggung jawab atas penugasan dan penyelesaian di lapangan. Kemudian warga masyarakat sebagai pengguna dari sisi lain yang mengirimkan laporan, sehingga diperlukan aplikasi yang mudah, cepat, dan transparan terlihat prosesnya. Kemudian berikut ada staf admin verifikator yang memilah laporan dan disposisi ke dinas sektoral. Kemudian dinas keuangan daerah yang menyediakan alokasi finansial. Berikut spesifikasi kebutuhan utama yang kami telaah dan dapatkan. Ada kebutuhan fungsional dan kebutuhan non-fungsional sebagai berikut. Baik. Kemudian analisis kelayakan selanjutnya. Berikut alasan mengapa software ini sudah layak. Yang pertama, secara teknis sudah matang karena memiliki teknologi yang dapat menunjang. Kemudian secara ekonomi layak karena menggunakan investasi yang sepadan dengan biaya yang dihemat. Kemudian secara hukum layak dikarenakan legal. Proses pengumpulan NIK didasarkan pada verifikasi identitas resmi yang dilakukan oleh pihak yang berwenang. Kemudian operasional dikatakan layak karena Pemda komitmen tugaskan staf verifikasi khusus. Kemudian tracking via WhatsApp untuk membantu warga yang kurang familiar dengan teknologi. Kemudian scheduling dianggap layak karena memiliki target durasi 20 minggu sehingga dikatakan cukup layak untuk suatu software yang memiliki tingkat kekompleksan seperti software ini. Kemudian berikutnya ada cost analysis. Berikut cost yang sudah kami perhitungkan berdasarkan asumsi juga. Oke, selanjutnya kita masuk ke bab 3, Project Management Plan. Dalam Project Charter Highlight, berikut informasi dan batasan proyek. Proyek ini diberi judul Sistem Informasi Pengaduan Masyarakat Terpadu, disponsori oleh wali kota dari Smart City yang sebagai klien yang meminta dilaksanakannya proyek ini. Kemudian manajer proyek Salat Abu Muhammad Ambadar selaku manajer proyek dengan anggaran maksimum dari yang sudah ditentukan. Durasi proyek 20 minggu.
Berikut bisnis case yang sudah diberikan dan kriteria sukses, yakni on time, on budget, teknis, dan operasional. Sebagai berikut. Ya, selanjutnya berikut WBS yang kami buat sebagai analisis dari kelangsungan proyek. Dimulai dari inisiasi, kemudian dilakukan penggalian requirement, kemudian dilakukan desain UI UX, kemudian dilakukan development pengembangan backend, kemudian dilakukan pengembangan tersendiri terhadap web dan mobile, yang apabila keduanya sudah terlaksanakan dan selesai, maka akan dilakukan testing, kemudian dilakukan closure. Total durasi jalur kritis tepat 20 minggu. Matriks rahasia alokasi sumber daya manusia. Untuk menghindari tumpang tindih tanggung jawab, kami menggunakan matriks rahasia. PM tidak bertindak sebagai accountable di hampir semua fase utama, sementara tim developer bertanggung jawab penuh, responsible, untuk penulisan kode dan tim QA memegang kendali penuh pada pengujian integrasi sistem agar bebas dari bug sebelum diserahkan ke pengguna. Lanjut. Next key. Ini risk register. Kami mengidentifikasi 10 risiko utama. Tiga risiko dengan skor tertinggi adalah keterlambatan integrasi data NIC disk Dukcapil, server overload saat go live, dan penolakan admin dinas yang malas beralih dari cara manual. Kami memitigasi risiko NIC dengan menyiapkan modul mock data kependudukan sementara agar tim developer tetap bisa bekerja tanpa terhenti oleh kendala birokrasi pemerintah. Rencana komunikasi dan penjaminan kualitas. Rencana untuk menjaga keselarasan tim dan klien, kami menjadwalkan daily stand up internal 15 menit tiap pagi. Laporan mingguan kepada Humas Pemda serta rapat steering komit bulanan bersama wali kota. Dari segi kualitas, kami menerapkan pembekuan code freeze 2 minggu sebelum go live agar tim QA memiliki waktu penuh untuk membersihkan sisa bug. Bab 4 itu agile planning. Lanjut dulu, Mas. Product backing. Kami menerjemahkan kebutuhan bisnis menjadi 15 user story dengan bobot kesulitan menggunakan skala Fibonacci story dengan points. Di sini bisa dilihat pembuatan dashboard analitik kinerja dinas US 14. Memiliki bobot tertinggi yaitu 8 story points karena kompleksitas algoritma perhitungan SLA waktu respon. Sprint planning sprint breakdown and serum board. Sprint breakdown berdurasi
3 minggu per sprint. Sprint 1, pondasi sistem dan pelaporan warga. Fokus backend setup, database login OTP WhatsApp, from pengaduan foto dan GPS. Total estimasinya itu 21 story points. US 1 sampai US 2, US 3, US 4 dan US 9. Sprint 2, alur penugasan dan lapangan. Fokus utamanya dashboard admin Pemda, disposisi tugas, timeline tracking, upload bukti kerja lapangan. Total estimasi 20 stories point. Sprint 3, notifikasi analitik dan fitur khusus. Fokus utama notifikasi WhatsApp otomatis, rating kepuasan, laporan anonim, dashboard SLA, head map, sebaran. Total estimasi 24 stories point. Scrum board, kondisi akhir sprint 1. TODO belum dikerjakan, backlog sprint 2 dan 3. In progress sedang dikerjakan, US 4 modul integrasi GPS mobile Flutter Dev 4. In review, uji coba QA US 3 from laporan baru. Sedang divalidasi ukuran file gambar oleh QA tester. Dev 2/QA. Done atau selesai. US 1 registrasi NIC, Dev 2, US 2 login OTP WhatsApp, Dev 1, US 9 portal login admin Pemda, Dev 1. Lanjutnya. Ya, sekian, terima kasih dari presentasi kelompok kami kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mantap.